pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi ada 36 titik skala prioritas pengamanan, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, dan wisata. Itu untuk kota Bau-Bau dan Buton Tengah. Ini tentunya dilakukan, tidak lain adalah bentuk penghargaan. Tapi jangan dilihat sedikit. Selamat pagi, dari Bukit Tulio Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 414 personil Polres Bau-Bau akan siaga selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemkot Bau-Bau berencana menambah besaran honor RT/RW. Inilah Warta Kepton selengkapnya, Jumat 23 Desember 2022, bersama saya Wode Sabaria. Mendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, kami sampaikan dulu update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Kamis sore 22 Desember 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.053 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.713.879 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 2.324 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 6.530.276 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 22 orang, sehingga total meninggal dunia menjadi 160.488 orang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Sebanyak 414 personil Polres Bau-Bau akan siaga selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Anggota polisi akan di-backup puluhan personil dari lintas sektor untuk pengamanan di 36 titik prioritas. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan. Tingkatkan pengamanan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, Polres Bau-Bau menyiagakan sebanyak 414 personil kepolisian. Ratusan personil tersebut akan melaksanakan pengamanan bersama anggota dari lintas sektor lainnya, mulai dari TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan hingga pemadam kebakaran. Seluruh pasukan pengamanan telah mengikuti apel gelar pasukan yang dipimpin Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Moniansyah di lapangan Polres Bau-Bau Kamis pagi. Kepala Perencana Pengendali Operasi Polres Bau-Bau, Kompol Suryadin, menyebutkan dari 414 personil Polres, anggota polisi akan ditempatkan di rumah ibadah sejumlah 90 personil, sementara yang membackup dari unsur TNI ada 50 personil, Satpol PP 100 personil, Dinas Perhubungan 60 anggota, dan pemadam kebakaran 90 personil. Jadi ada 36 titik skala prioritas pengamanan, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, dan wisata. Itu untuk kota Bau-Bau dan Buton Tengah. Jadi ada 26 pengamanan yang pos, ada pos pengamanannya, kemudian yang lainnya bersifat mobile. Jadi jumlah anggota yang digunakan di kegiatan pengamanan tempat ibadah 90, tapi secara total itu 414. Di luar TNI, kesiapan sesuai apa yang disampaikan Pak Dandim ada 50 personil, kemudian Pol PP 100, Dishub 60, pemadam kebakaran 90. Jadi ini kolaborasi yang kita ciptakan untuk membuat kota Bau-Bau dan Buton Tengah aman damai. Lanjut Suryadin, ada 36 skala prioritas pengamanan yang akan menjadi titik pantau kepolisian di kota Bau-Bau dan Buton Tengah, yakni tempat ibadah agama Nasrani, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, dan lokasi wisata. Dari 36 titik akan dibangun 26 pos pengamanan dan pos induknya akan ditempatkan di Pantai Kamali. Diharapkan dengan kolaborasi tersebut, pelaksanaan Nataru di wilayah hukum Polres Bau-Bau berjalan aman dan kondusif. Secara nasional, operasi lilin tahun 2022 melibatkan 166.322 personil gabungan yang ditempatkan pada 1.845 pos pengamanan, 695 pos pelayanan, dan 89 pos terpadu guna pengamanan 52.636 objek pengamanan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pemkot Bau-Bau berencana menambah besaran honor RT/RW di tahun 2023. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Kalau sedikit-sedikit naik, lama-lama juga tinggi kan? Pemerintah Kota Bau-Bau di tahun 2023 berencana akan menambah besaran honor bulanan aparat rukun tetangga dan rukun warga RT/RW. Kabar gembira tersebut disampaikan langsung Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse dan langsung disambut dengan sorakan kebahagiaan dari RT/RW saat pertemuan penguatan kelembagaan masyarakat kelurahan yang dihadiri camat, lurah, RT/RW dari 3 kecamatan, masing-masing Batu Puaro, Murhum, dan Kecamatan Wolio Selasa lalu. Monianse menyebut kenaikannya tidak begitu besar karena disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang belum begitu stabil akibat pukulan pandemi COVID-19 serta bayang-bayang inflasi. Ahmad Monianse menjelaskan kenaikan honor RT/RW ini telah direncanakan sejak lama saat mendiang Wali Kota Bau-Bau AS Tamrin masih aktif. Namun adanya pandemi COVID-19 membuat rencana tersebut harus dipending. Di tahun 2023 ada lagi kayaknya sedikit. Yang penting naik ya sedikit. Ini tentunya dilakukan tidak lain adalah bentuk penghargaan. Tapi jangan lihat karena sedikit naiknya lantas diterjemahkan baru sedikit sekali penghargaan yang diterimanya. Tidak, ya seperti itu. Cuma karena memang kondisi keuangan kita belum memungkinkan. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tahu persis kenapa naik, sebenarnya semangat untuk naiknya itu sejak almarhum masih ada. Sejak almarhum masih ada sudah ada desakan beliau. Cuma pada saat kita ingin diskusikan kenaikan, tiba-tiba kita dipukul dengan COVID-19. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bau-Bau Simpson Nanlohi mengaku tidak mengetahui secara detail berapa besaran honor bulanan para aparat pembantu pemerintah di tingkat kelurahan itu. Namun ia memperkirakan kenaikan honor di tahun 2023 sebesar Rp100.000 per bulannya. Kemarin Pak Wali setelah dia sampaikan bahwa itu mungkin ada kenaikan, dia tambahkan dengan akan disesuaikan dengan di anggaran yang ada di Pemkot. Tambahan 100.000 kayaknya kemarin 125, jadinya 225 lah. Intinya tambahannya 100. Sebelumnya, Wali Kota juga menyebutkan kenaikan honor RT/RW patut dipertimbangkan mengingat besarnya peran di masyarakat. Mulai dari membantu tugas-tugas administrasi pemerintahan, menyerap aspirasi warga, corong pemerintah hingga bertanggung jawab menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir. Pemkot Bau-Bau mengajak nelayan beralih dari perikanan tangkap ke perikanan budidaya karena memiliki peluang ekonomi menjanjikan. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Sehingga saya bersama Ibu Kadis Perikanan akan memikirkan lebih baik kita mengarah ke perikanan budidaya. Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak nelayan beralih dari perikanan tangkap ke perikanan budidaya karena memiliki ruang ekonomi menjanjikan. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse mengatakan pertimbangan lain karena secara geografis Kota Bau-Bau tidak memiliki laut luas untuk menunjang aktivitas nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap. Walaupun, kata Wali Kota, nelayan bisa mencari ikan di wilayah tangkap yang jauh, namun dengan perubahan iklim yang begitu drastis hari ini menjadi hambatan besar bagi nelayan dalam menghadapi tantangan alam. Sehingga saya bersama Ibu Kadis Perikanan akan memikirkan lebih baik kita mengarah ke perikanan budidaya karena di sana ruang ekonominya sangat menjanjikan, utamanya untuk komoditas-komoditas tertentu seperti misalnya udang Paname dan tentunya ikan-ikan air tawar lainnya saya kira juga menjadi konsumsi yang tinggi buat masyarakat kota. Ini yang kita garap ke depan.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan Bau-Bau Yulia Widiarti menambahkan bahwa luas wilayah perairan Bau-Bau hanya berkisar 40 km bujur sangkar atau hanya sepertiga dari total luas kota Bau-Bau, yakni 194 km bujur sangkar. Karena itu, pihaknya merasa potensi perikanan tangkap sulit diandalkan untuk memperkuat ekonomi keluarga nelayan. Karena memang kalau kita lihat kondisi kota kita, itu luasan perairan kita itu sebenarnya hanya kurang lebih 40 km bujur sangkar. Jadi hanya sepertiga dari luasan kota Bau-Bau itu pesisir. Jadi untuk kita mau mengandalkan di perikanan tangkap itu kita sangat sulit ya. Ya walaupun mungkin di perikanan tangkap ini tetap kita perhatikan nelayan kita, tapi tidak terlalu fokus karena memang luasan lautnya kita hanya kecil saja. Sehingga lanjut Yuli, ke depan pihaknya akan fokus pada perikanan budidaya, baik itu budidaya ikan air tawar, udang faname, dan rumput laut. Pihaknya juga telah memetakan wilayah pengembangan budidaya perikanan, antara lain berada di Kecamatan Lealea, Sorowolio, dan Kecamatan Bungi. Yuli juga menambahkan selain budidaya perikanan, pihaknya akan menggenjot potensi jasa pengelolaan hasil perikanan, mengingat daerah sekitar Bau-Bau kaya akan potensi perikanan sehingga peluang tersebut harus dimanfaatkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 414 personil Polres Bau-Bau akan siaga selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemkot Bau-Bau berencana menambah besaran honor RT RW. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.